Halo, jumpa lagi sama saya. Hari ini mau ngasih update kondisi corona di Singapura per tanggal 27. Sekarang jam 9 malam di sini. Jadi data yang bakal saya share itu per 26, soalnya biasanya mereka itu bakal ngupdate sekitar jam 10-an lah, setengah 10-an bakal diupdate, dikirimin lewat WhatsApp gitu. Jadi kalau di Indonesia kan mereka kayak ada jumpa pers segala macam, dikasih tahu berapa. Kalau di sini tuh kita tinggal nungguin aja di WhatsApp. Pasti bakal di WhatsApp. Kalau kita daftar ke government itu pasti bakal di WhatsApp setiap jam, kurang lebih jam 9.30 lah per harinya. Jadi as per tanggal 26 Maret itu ada 683 kasus di sini. Indonesia hari ini udah 1046 kalau nggak salah. Dan di sini yang sembuh 172. Ini itu posisinya kita itu udah ada wabah ini dari bulan Januari tanggal 27. Jadi ini kayak udah hampir Januari, Februari, Maret, udah hampir 2 bulan lah, ya 2 bulan pas lah kurang lebih. Ada kasus 683 di sini. Dan di sini nggak bisa dibilang lockdown juga ya. Memang kedatangan orang-orang dibatasin ya, terutama kayak turis-turis gitu udah nggak pada bisa masuk ke sini. Dan kalaupun ada orang-orang warga negara Singapurnya yang balik ke sini, itu mereka bener-bener harus izin dulu lah istilahnya, kayak mau masuk negara, kayak harus ada approval dulu buat masuk negara. Karena trennya itu 1 minggu atau 10 hari belakangan ini kasusnya banyak banget nambahnya. Biasanya tuh dulu per hari nambah paling 2, 5, 7, 11 paling banyak. Tapi karena banyak orang Singapura yang tadinya tinggal di luar atau nggak lagi jalan-jalan di luar balik ke sini, itu kasusnya kayak sehari bisa sampai 73, 50, 40. Jadi government-nya kayaknya panik dan ngebuat banyak peraturan yang mempersulit si warganya untuk balik gitu ke negara Singapura ini. Dan dikasih ultimatum juga untuk orang-orang yang keluar Singapura per tanggal, kalau nggak salah per tanggal 23 Maret, kalau mereka keluar ke Singapura terus pas balik lagi mereka ternyata kena corona, itu mereka bakal di-charge biaya rumah sakit yang nggak dikasih subsidi. Soalnya di sini itu untuk semua warga negara permanent residents atau orang-orang yang bekerja di sini, yang punya izin tinggal di sini, itu bakalan gratis ya untuk biaya perawatan coronanya, dengan catatan harus dirawat di rumah sakit government gitu. Walaupun kondisinya kayak gini, tapi bisnis di sini tetap berjalan sih. Memang beberapa perusahaan udah work from home banyak, termasuk perusahaan tempat saya bekerja udah banyak. Tapi beberapa tempat memang bisnis as usual, tapi ya agak sepi lah kalau dibandingin sama kondisi biasa. Cuma ya awal-awal Singapura kena corona kayaknya lebih panik orang-orangnya, pada pakai masker segala macem. Dan sekarang kayak orang-orangnya udah pada nyantai, udah mulai pada nggak pakai masker, mulai kayak ngumpul-ngumpul lagi. Makanya government-nya sampai buat banyak peraturan yang nanti bakal saya bahas di berikutnya. Nah, aturan-aturannya itu apa aja? Kayak sekarang yang paling baru itu kita ke mall harus kayak ngambil antrian, atau bahkan kita ke mall harus ngantri dulu di luar gitu buat masuk ke mallnya. Karena peraturannya per 16 square meter satu orang. Jadi kalau ada, anggap ini kayaknya ini permisalan nggak sih, juga nggak tahu gimana. Anggaplah ada mall 1600 square gitu luasnya. Per 16-nya ada harus cuma boleh maksimal 1. Berarti kalau 1600 dia maksimal 100 orang di dalam mall. Jadi orang tuh pada nunggu di luar biar si mallnya tetap jumlahnya sama gitu. Maksudnya jumlah pengunjungnya sama. Dan saya juga baru dikasih tahu sama teman saya, ini terjadi hari ini di beberapa mall harus ngantri. Bahkan ada mall yang ngambil temperatur kita gitu sebelum kita mau masuk ke mall. Terus beberapa tempat makan juga ditandain mana yang boleh didudukin, mana yang enggak. Kayaknya di Indonesia juga udah mulai gitu deh. Bahkan papa saya ngirim WhatsApp di rumah sakit daerah juga
tempat duduk udah ditandain gitu, di sini nggak boleh duduk, di sini boleh duduk biar ada social distancing lah. Di sini antri juga nggak boleh deket-deket. Terus saya belum lihat sih gimana MRT, gimana bus, karena udah hampir 2 minggu ini bener-bener nggak keluar. In a sense, maksudnya nggak keluar pergi gitu, nggak keluar kemana, cuma keluar bener-bener kayak ke bawah beli sesuatu udah aja gitu balik lagi. Terus tempat-tempat hiburan kayak sinema, bar, clubbing, karaoke, itu semua tempat-tempat hiburan ditutup. Tempat les juga ditutup. Terus sekarang maksimal berkumpul 10 orang, yang akibatnya ya ke pernikahan cuma boleh 10 orang. Nggak masuk akal sih pernikahan 10 orang, sebenarnya kayak anggota keluarga kalian aja kan udah berapa gitu, kayak papa mama dari pihak laki-laki, papa mama pihak perempuan, terus belum adik-adik saudara segala macem. Jadi kayak discourage orang untuk menikah lah di saat-saat ini. Terus pemakaman juga maksimal 10 orang yang boleh hadir. Jadi kan di sini itu pemakaman itu kan, kalau yang saya sering lihat ada Chinese-nya itu, pemakaman itu bisa di bawah blok gitu, di bawah unit, orang-orang datang berkunjung banyak, bahkan bisa sampai 100 orang gitu acara pemakaman gitu, jadi kayak di rumah dukanya lah. Nah sekarang cuma bisa dibatasin 10, dan semua rumah ibadah juga ditutup, mulai dari gereja, dari masjid, dari kuil, itu semuanya ditutup. Sekarang mereka kebanyakan, at least yang gereja, ngadain ibadah online lah. Saya nggak tahu kalau yang masjid sama temple gimana. Sebentar ya, saya ambil. Okay, you have new book now. Terus yang mau saya bahas lagi karantinanya ya. Jadi dulu tuh, ini dari awal sampai sekarang peraturan-peraturan tentang karantina, atau kalau di sini disebutnya stay home notice, jadi kayak bener-bener di rumah, itu banyak banget berubah. Dan tapi keseriusannya bener-bener luar biasa. Kayak contohnya beberapa orang dideportasi, jadi dia itu punya izin kerja, waktu itu kayaknya orang dari Cina daratan, mereka itu kayaknya baru pulang dari Cina, itu peraturannya stay home notice 14 hari. Ternyata mereka keluar gitu dari rumah dan ketahuan gitu, karena banyak banget cara pemerintah Singapura meriksa, mulai dari ditelepon video call, terus kadang-kadang ada random check, jadi si orang dari kementeriannya datang gitu ke rumah meriksa kita ada nggak, atau bahkan kita dikirimin WhatsApp atau SMS, dikirimin SMS yang isinya linknya itu harus kita klik dan bakal di-verify gitu location kita di mana. Nah, beberapa orang yang punya izin kerja di sini atau izin tinggal di sini, yang mereka melanggar peraturan ini, itu dideportasi. Jadi bener-bener kayak peraturan pemerintah Singapura itu ketat banget. Dan ini topik yang lain yang agak lepas dari karantina sebenarnya. Jadi kayak waktu itu ada pasangan suami istri dari Wuhan yang mereka positif, dan mereka ditanya kemana aja, mereka itu kayak nyembunyiin gitu ke suatu, mereka benar-benar dua-duanya kayak dengan sengaja nggak nyebut kalau kesini, jadi kayak ngasih misleading information, tapi maksudnya misleading informationnya kayak sengaja dilakuin. Mereka akhirnya setelah sembuh dituntut sama pemerintah Singapura dan dipenjara karena ngasih information yang salah. Nah terus beberapa peraturannya lain itu, jadi sekarang itu kalau masuk Singapura harus, mau dari negara manapun, harus 14 hari stay home notice, karena banyak banget warganya yang ngelanggar gitu. Si Singapura sampai nyewa hotel, orangnya bener-bener ditaruh di hotel, ditaruh gitu, maksudnya ya stay home kan, misalkan cuma ada salah satu anggota keluarga aja gitu yang pergi, dan misalkan dia tinggal di US gitu, dia balik, papa mamanya kan nggak kenapa-kenapa gitu, tapi kenapa ada anaknya gitu yang harus stay home notice, yang kemungkinan dia bawa virusnya gitu. Nah pemerintah Singapura mikir juga kayaknya untuk beberapa kondisi orang tuh nggak bisa dia di stay home notice. Mungkin kalau dari satu keluarga jalan-jalan tinggal di satu tempat yang sama, ya udahlah stay home notice barengan di rumah, walaupun memang agak susah juga karena bener-bener gak boleh keluar rumah, beli grocery, beli makan itu semua harus online. Bener-bener kayak kakinya, kalau kaki kita keluar rumah itu udah bener-bener melanggar hukum. Kalau untuk penduduk tetapnya atau warga negaranya bisa dipenjara.
penduduk tetap itu bisa dipotong kayak masa tinggal di sininya. Nah, karena pemerintah Singapura kayaknya terlalu banyak orang yang ngelanggar, ya akhirnya beberapa orang ditinggal, maksudnya ditempatkan di hotel 14 hari di hotel, ya plus minus lah. Terus ada juga yang waktu itu dia harus stay home notice, dia malah ngupload dia makan bakku teh gitu ke hawker, dia makan bakku teh, itu langsung ditangkap guys. Pokoknya di sini tuh bener-bener hukum nggak bisa dimain-mainin. Dan ada juga produser lokal Crazy Rich ASEAN, jadi dia produser lokalnya pas main film di sininya, itu dia nggak ngedeklarasiin perjalanan dia ke Indonesia waktu itu. Jadi waktu itu peraturannya, yang saya bilang kan, peraturannya tuh evolve gitu, di sini berubah-berubah. Waktu itu tuh nggak semua negara harus stay home notice gitu, nggak semua negara. Jadi nggak, kalau datang dari negara tertentu baru karantina. Dulu tuh peraturannya kalau datang dari Indonesia harus karantina. Dan dia tuh waktu itu peraturannya dia datangnya dari Amerika gitu. Tapi dalam 14 hari itu sebelumnya dia pernah ke Indonesia. Dia nggak declare kalau dia pernah ke Indonesia. Jadi pemerintah Singapura nggak ngasih stay home notice. Tapi ternyata pemerintah Singapura ngegali lebih dalam informasinya dan ternyata dia pernah ke Indonesia dalam 14 hari sebelum hari kedatangannya. Dia itu permanent residence dan dia itu dipendekin masa tinggal di Singapurnya. Nah, terus info-info lain yang menarik di sini tuh ya itulah yang tadi ada WhatsApp tentang kebijakan-kebijakan, informasi semua. Kalau ada yang nyebar hoax atau apa, langsung kita dikirimin WhatsApp, dibilangin ada informasi yang tersebar kayak gini tuh hoax. Disebarin juga hari ini nambah kasus berapa. Dan kita bisa lihat ada linknya gitu di WhatsApp-nya buat ngelihat detail kasusnya. Jadi detail kasusnya tuh pemerintah Singapura tuh ngelompokin gitu. Kayak misalkan klaster-klasternya lah, kayak dulu kan di Indonesia ini klaster yang terjadi di tempat dansa Amigos gitu. Di sini juga ada yang kayak gitu, dikasih lihat gitu, dikasih informasi ini klaster mana. Jadi kita tahu oh orang ini kena virus karena dia ke sini lah gitu. Terus dikasih tahu juga ada yang ini yang belum tahu gitu. Jadi dari segini kasus misalkan ada dari total kayak 683 ada sekitar misalkan 40 gitu yang belum tahu orang ini bisa dapat virus dari mana. Terus ada aplikasi juga namanya Trace Together. Ini aplikasi yang dibuat untuk kayak anggaplah kita kayak lagi pergi kemana, terus misalkan duduk samping-sampingan gitu di MRT. Anggaplah skenario-nya, anggaplah semua orang punya aplikasinya. Dia duduk di MRT samping-sampingan gitu. Terus ternyata yang duduk di samping kita tuh kena corona gitu. Dan kita tuh bener-bener close contact banget gitu. Nah, si aplikasi ini tuh bakal nge-save location, bakal nge-save kita kalau kita pernah berhubungan sama si orang ini. Nanti kan orang ininya kan karena dia kena corona, dia ke rumah sakit lah, didetect, dirawat, terus ditanya aplikasinya boleh nggak dibuka biar ketahuan kamu tuh pas sebelum sakit ini kamu ngedeketin siapa aja lah istilahnya. Nah, jadi kalau memang lebih tertarik lagi tentang aplikasi ini, bisa kupas lebih dalam lagi sih detail-detailnya. Tapi rencananya Singapura mau ngebuat aplikasi ini untuk dibikin open source biar kayak bisa dibagi-bagi ke seluruh negara lah, ke seluruh dunia. Dan pejabat-pejabatnya kayak di sini udah nyerahin kayak nggak ngambil gaji beberapa 2 bulan ini gitu, kayak ngasih bonus kepada orang-orang frontline, jadi kayak ngasih bonus ke perawat, ke dokter gitu. Terus yang sering terjadi di sini tuh panic buying. Wah gila, panic buying itu di sini kayak udah berapa kali terjadi, bener-bener gila-gilaan panic buyingnya. Maksudnya karena kan Singapura itu negaranya tergantung sama negara lain gitu, dari barangnya banyak kan dari negara lain, jadi panic buyingnya tuh sampai 3 kali mungkin ya. Pertama tuh pas tingkat virus ini, jadi di Singapura itu kayak ada namanya Dorson, kayak seberapa bahaya penyebaran virusnya, dinaikin dari level hijau ke oranye. Itu orang panik buying gila-gilaan. Waktu itu saya lagi belanja mingguan gitu, ngeliat orang kayak wah bebelian banyak banget, gila-gilaan banget bebeliannya. Kayak segala-gala dibeliin ya, maksudnya kayak toilet tisu, Indomie, apa segala macam benar-benar dibeliin. Terus terjadi lagi pas Malaysia ada kayak lockdown. Sebenarnya Malaysia juga bukan lockdown sih. Jadi kayak waktu itu kayak Malaysia mutus hubungan luar dan di dalam kayak dikontrol.
itu panik buying lagi, panik buying produk-produk Malaysia, kayak sampai telur-telur gitu dibeliin. Saya juga sampai sempat mikir gitu, wah telur di bawah ada nggak gitu. Dan yang terakhir ada peraturan baru, itu mereka panik buying lagi sama yang baru-baru ini terjadi. Kayak ya pas tadi sore aja lah mereka panik buying lagi juga. Ya bener-bener gila lah di sini panik buyingnya, terjadinya sering banget karena mungkin mereka juga mau ngestok, karena mereka juga mungkin mau ngurangin keluar gitu, jadi mereka makanya panik buying. Ya kurang lebih kayak gitulah sekarang kondisinya di sini. Mungkin saya bakal update lagi minggu depan kayaknya, soalnya kalau per hari ya paling penambahan kasus ada, tapi belum tentu ada cerita-cerita menarik juga sih. Jadi paling saya bakal update lagi minggu depan. Kalau mau tanya apa bisa komen di bawah lah, nanti saya bisa bantu jawab juga. Anyway, thank you udah watch video ini. See you on the next video.